Kalau kamu tidak mau meresapel menterimu, marahi saya tiap hari. Saya setuju, tapi marahlah untuk rakyat. Kalau kemudian pidato presiden bilang saya bicara untuk 257 juta rakyat, saya setuju. Tapi kalau dia bilang saya marah untuk anak saya yang tidak lolos ujian PNS, saya tidak setuju dia marah. Kalau presiden bilang saya marah untuk Gibran, saya tidak setuju. Saya marah karena sang pisang tidak laku, saya tidak setuju presiden marah. Tapi kalau dia marah untuk kesejahteraan, keselamatan 257 juta jiwa, saya setuju. Marah nggak Bapak? Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Survei Carta Politika menyebutkan mayoritas responden menyetujui adanya reshuffle. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di ujung? Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Ya nanti. Waduh, kalau menurut saya sudah jelas, titik sudahlah. Itu very clear. Sudah jelas, 100% pasti reshuffle kabinet. Pasti reshuffle kabinet. Sudah putuskan sekarang lah, reshuffle. Reshuffle, apakah seluruhnya tiga menteri itu 2, 1 atau berapa kewenangan presiden? Nah, kalau yakin ya udah, politik apa yang mau kita kerjakan? Seperti juga peristiwa hari ini, insya Allah itu semua akan diberikan yang terbaik jalannya nanti. Melihat reshuffle ini bukan persoalan ingin tidak ingin, ini persoalan butuh atau tidak butuh. Mau reshuffle nggak? Saya nggak mau. Bukan itu. Apakah presiden punya pandangan lain? Dia punya prerogatif untuk memilih, menempatkan orang maupun berpikir lain. Please Pak Presiden, do something. Buatlah sesuatu. Marahlah. Kalau perlu marahlah tiap hari. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Presiden Joko Widodo kembali melempar sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu Jokowi sampaikan guna merespon hasil survei Carta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet. Mungkin, kata Jokowi, seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat 23 Desember 2022. Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Ya nanti, ujar dia. Merespon pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat belak-belakan menyebut 2 menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjanya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Jarod mengatakan kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi. Ia berpendapat perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat. Sebab Jarod merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah mestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba, karena itu bakal menyakiti para petani. Oleh sebab itu, anggota Komisi 4 DPR tersebut menegaskan semua pihak di pemerintah, baik itu Kementerian Pertanian, Bulog maupun Badan Pusat Statistik, semestinya membuka data mengenai stok beras di dalam negeri. Perlu enggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu enggak kita impor?
Yang penting bagi kita harga beras stabil. Petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi, ujar Jarot. Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan bahwa keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi. Itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai, kata Jarot. Presiden Joko Widodo kembali melempar sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle susunan menteri di Kabinet Indonesia Maju. Hal itu Jokowi sampaikan guna merespon hasil survei Carta Politika yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju ia merombak susunan kabinet. Mungkin, kata Jokowi, seusai meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jumat 23 Desember 2022. Kendati demikian, Jokowi tidak mengungkapkan kapan reshuffle kabinet akan dilakukan. Ya nanti, ujar dia. Merespon pernyataan Jokowi, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat belak-belakan menyebut dua menteri asal Nasdem mesti dievaluasi kinerjanya, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Jarod mengatakan kinerja para menteri harus terus dievaluasi agar menteri yang duduk di kabinet benar-benar bekerja menuntaskan janji-janji kampanye Jokowi. Ia berpendapat perlu ada sosok-sosok baru yang dapat mendukung kebijakan Jokowi. Mentan dievaluasi, Menhub dievaluasi, Menteri Kehutanan ya harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi, kata Jarod di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat. Sebab Jarod merasa prihatin terhadap langkah pemerintah kembali mengimpor beras setelah sempat mengklaim bahwa Indonesia berstatus swasembada beras. Menurut dia, pemerintah mestinya tidak melakukan impor ketika musim panen akan tiba, karena itu bakal menyakiti para petani. Oleh sebab itu, anggota Komisi 4 DPR tersebut menegaskan semua pihak di pemerintah, baik itu Kementerian Pertanian, Bulog maupun Badan Pusat Statistik, semestinya membuka data mengenai stok beras. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.